mengevaluasi betul soal kemungkinan-kemungkinan sikap politiknya. Oleh karena itu, itulah yang saya sebutkan tadi, bahwa pembicaraan Anies terkait dengan Pilgub Jakarta pada level partai-partai non pendukung Prabowo dan Gibran tidak sesederhana yang kita bayangkan. Apalagi nanti misalnya ini, di kemudian hari, mungkin bulan depan akan sudah mulai, Kim akan strict. Jadi partai-partai non Kim, partai-partai non Prabowo dan Gibran, sebut saja misalnya Nasdem, sebut saja misalnya PKB yang ini kemungkinan akan berkoalisi. Kalau kemudian Kim ini menerapkan aturan tegak lurus kepada keputusan Kim, bukan tidak mungkin persoalan Anies akan ditinjau ulang. Kalau tiba-tiba Kim bikin fatwa misalnya, yang mau bergabung dengan Prabowo dan Gibran, tapi tolong jangan usung Anies di Pilkada Jakarta. Mau apa coba? Apa? PKB mikir juga. Betul, karena Kim 4 partai ini kan sudah merasa solid. Tentu dong partai-partai yang ingin berkoalisi dengan Prabowo Gibran 5 tahun yang akan datang, pilihan politiknya juga solid. Apalagi mereka mengusung tagline keberlanjutan. Karena Kim ini nggak mau gubernur, bupati, dan wali kota yang terpilih itu ngebelelo. Hanya karena beda mazhab dan beda pilihan politik. Nah, salah satunya menurut saya, kalau betul misalnya PKB dan Nasdem itu ingin bergabung dengan Prabowo dan Gibran, misalnya di suatu waktu, akan ditanya, kalau serius bergabung, maka bisa tidak? Kalau persoalan Anies itu dipending dulu. Siapa tahu, kan kita tidak pernah tahu. Iya. Artinya apa? Per hari ini sentuhan koalisi Kim dengan partai-partai non-Kim ini sebenarnya belum selesai seutuhnya, Bang. Hanya umbang kanan, umbang kiri, jajak kanan, jajak kiri, bangun komunikasi. Dan ini ujiannya kan Pilkada DKI ini ya? Ya pasti akan dibangun komunikasi nanti. Misalnya Kim punya kepentingan, Gubernur Jakarta adalah mereka yang tarikan dan iman politiknya sama dengan Kim. Kalau begitu jalan ceritanya, partai-partai yang mau berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran tentu harus berpikir ulang dong. Karena ini kan ujian loyalitas awal sebenarnya. Kecuali majunya Anies Baswedan dari PKB, mungkin diusung oleh Nasdem, mungkin diusung oleh PKS, itu dibiarkan secara alamiah. Tapi kan membiarkan Anies bisa maju dalam logika kita yang melihat dari jauh, ini kan seperti halnya memelihara anak macan. Karena ini akan menghidupkan kembali kartu politik Anies 5 tahun yang akan datang, Bang. Artinya apa? Anies kalau menang dalam Pilgub Jakarta di 2024 ini, pasti akan dikaitkan dengan 2029 maju Pilpres lagi. Senada dengan Adi Prayitno, demikian juga disampaikan oleh pengamat politik yang bernama Hendri Satrio. Dia mengatakan bahwa dengan menghidupkan Anies Baswedan di Pilkada tentu saja akan menyulitkan Prabowo Subianto di 2029 yang akan datang. Kita ya, atau penguasa, kenapa kartunya Anies mesti dihidupin lagi gitu di Jakarta? Karena kan itu kan berpotensi nanti jadi lawan Pak Prabowo, jadi lawan Pak Gibran di 2029. Ya yang ditunggu kan menang pastinya ya, makanya semuanya tuh pengen menang ya. Yang tertinggi elektabilitasnya Anies. Cuma kan misterinya adalah saya nggak ketemu tuh alasan rezim pemerintah ya atau penguasa, kenapa kartunya Anies mesti dihidupin lagi gitu di Jakarta? Karena kan itu kan berpotensi nanti jadi lawan Pak Prabowo, jadi lawan Pak Gibran di 2029. Jadi kalau kemudian kita nggak ketemu alasannya, terus jangan-jangan memang akan dimatikan kartunya gitu ya. Kecuali udah ada indikasi ke sana nggak dari pergerakan per hari ini? Terakhir kan mengandalkan PKS dan PDI Perjuangan, dan PKS kemudian mengusulkan nama lain gitu. Walaupun ya usulan ini kan sebelumnya nih kan ada desas-desus. Katanya supaya tidak mencalonkan Anies Baswedan, PKS ditawarkan kursi menteri. Kemudian ada wakil gubernur, kemudian ada logistik juga. Itulah Hendri Satrio juga memperkirakan bahwa Anies Baswedan akan dimatikan kartunya dikarenakan akan membahayakan posisi Gibran ataupun Prabowo di 2029. Sementara Anies Baswedan juga masih mencari partai lain untuk mendukungnya untuk maju di Pilgub Jakarta selain daripada PKS. Dikarenakan PKS sendiri juga masih kurang untuk memajukan dirinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini sedang dalam perjalanan, karena itu izinkan menyampaikan rekaman ini, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sikap PKS hari ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Insya Allah sekembalinya ke tanah air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain.
kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan. Alhamdulillah sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Salam ta'zim untuk seluruh keluarga besar PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah Anies Baswedan yang mengatakan bahwa akan ada partai lain selain PKS dan PKB yang mengusung dia di Pilgub Jakarta. Ya, Anies Baswedan memang memberi sinyal bakal bertemu dengan Prabowo sebelum Pilgub Jakarta di 2024. Lalu apa motifnya menemui Prabowo Subianto itu? Apakah meminta dukungan? Ya, sebagaimana kita ketahui, pengamat politik Adi Prayitno ataupun Henry Satrio juga sangat menyayangkan bila Prabowo menyalahkan Anies Baswedan dikarenakan akan menerkam Prabowo sendiri nantinya di 2029. Tahukah kamu? Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memberi sinyal adanya rencana pertemuan antara dirinya dengan Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029, Prabowo Subianto, sebelum pemilihan Gubernur Jakarta atau Pilgub Jakarta 2024 digelar. Ia mengatakan, pertemuannya dengan Prabowo bisa menjadi ajang komunikasi dan silaturahmi. Hal itu diungkapkan Anies di Jakarta, Jumat 21 Juni 2024. Anies mengakui ingin terus melakukan komunikasi dan silaturahmi politik dengan seluruh pimpinan partai politik jelang Pilgub Jakarta 2024. Terlebih, menurutnya, saat ini dirinya telah mendapatkan kepercayaan dari PKB Jakarta untuk maju memperebutkan kursi Jakarta 1. Kendati demikian, Anies belum menjelaskan kapan rencana untuk bertemu Prabowo Subianto. Ya, itulah berita mengenai Anies Baswedan yang berencana untuk menemui Prabowo Subianto tentunya untuk membahas Pilkada Jakarta. Namun demikian, seperti kita ketahui, banyak pengamat politik yang menyayangkan bila itu terjadi dikarenakan Anies Baswedan tidak mau atau tidak bisa berterima kasih kepada Prabowo Subianto. Ya, sementara Opung Parbilak juga mengatakan Anies Baswedan masih kebingungan dan memang dia mengatakan masih mencari dukungan untuk maju di Pilkada Jakarta dikarenakan kalau satu partai PKS tidak bisa mengusungnya. Anies kebingungan karena sampai sekarang belum ada partai yang mau mengusung dia di Pilgub DKI. Aduh, kasihan kali aku lihat Koba. Jangankan partai, anak-anak abahnya, orang yang mendukung dia, Egy Sujana pun juga kepingin jadi gubernur. Sekarang dia mati kutu, kenapa bilang? Mau lewat jalur mana? PKS, ya? PKS aja sudah punya 3 kader yang akan dicalonkan di Gubernur DKI. Wajar PKS itu mengapakan calon sendiri, mengajukan ke calon sendiri. Karena apa? Karena dia pemenang di DPRD DKI Jakarta, gitu loh. Siapa lagi? Nasdem. Bro, Nasdem itu punya sosok yang kuat dan duitnya juga banyak. Siapa itu? Bendahara umumnya Ahmad Saroni, ya kan? Nggak akan mungkin ketua umum mengorbankan bendahara umumnya daripada yang bukan kader. Anies memang punya masa, tapi uang nggak punya. Kalau kita mau jadi kepala daerah, harus ada dua-duanya. Harus ada masa, harus ada juga uang. Tapi kalau harus kita disuruh memilih, harus ada mana, masa atau uang? Udah jelaslah uang. Kita mau bukan milih ketua RT ini sekarang, kita mau pilih gubernur. Lewat mana? Golkar nggak bisa, Ridwan Kamil bro. Siapa lagi? PDIP. Memang sampai sekarang PDIP masih bingung. Kemarin dia cek market dengan mengusulkan namanya siapa namanya Ahok. Dia gembar-gemborkanlah Ahok, rupanya nggak laku. Kurang nendang, sehingga dia
kasih nama yang baru. Siapa itu? Sri Mulyani. Atau gini aja lah, coba kau diskusi dulu, kau jajaki dulu, mana tahu mereka mau. Itu ada 2 partai itu, Partai Umat sama Partai Negoro. Mana tahu urusan banyak nggak ada masa, atau urusan ada uang nggak ada uang, urusan belakangan lah dulu itu. Yang penting ada partai yang mendukungmu, ya kan? Jadi kalau menurutku, daripada kau repot-repot ya untuk pilgub DKI nggak ada uang, malah yang ada ngabiskan uang, kau bisnis skincare aja kayak aku. Produknya bagus ini biar tahu kalian. Karena berhubung ini ya masih pagi, jadi aku gunakan krim pagi ya. Kalau malam aku gunakan krim malam ya. Jadi ini produk Hasyanta dari Dorli Beauty Care ya. Jadi cara gampang ini gampang ini cara makainya, udah digini-gini kan aja. Kayak pakai skincare pada umumnya. Iya kan? Jadi nggak perlu tutorial khusus kau bikin nanti untuk jualan. Ya untuk kawan-kawan ya yang mau ya untuk kekencangan kulitnya dan juga awet muda kulitnya, yang umur 20, yang mulai dari teenager, umur 20, 30, 40, 60 pun juga. Ini dia Dorli Beauty Care ya dengan produknya Hasyanta. Pesan, jangan lama-lama, pesan di FB-nya ada, IG-nya ada, dan juga TikTok-nya ada. Oke? Iya, sampai mana kita tadi? Nah, itu dia ya. Kalau keuntungannya nanti nih, bagi-bagilah kita 20 80 sama mau 20 sama aku 80. Enggak lah ya, enggak, aku disclaimer aja lah dulu ya. Jadi buat kawan nih ya, pelajaranlah Pilpres kemarin ya. Tidak selalu orang itu mendukung kita. Ada kalanya orang yang mendukung kita itu mencucuk kita dari belakang. Kayak Egy Sujana. Atau gini aja, saranku coba dulu gandingan 2 kalian sama Egy Sujana. Egy Sujana itu kan orangnya tuh nekat itu, jalur independen pun jadi. Mana tuh nasib nggak tahu ya. Oke lah dulu ya Nis ya. Terima kasih sudah ikut dalam kontestasi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Kalau aku bilang sama aku dukung kau jadi gubernur DKI. Karena apa? Karena aku bukan warga DKI. Salam hormat, salam NKRI. Anies kalau tidak jadi apa-apa, tidak jadi menteri, tidak jadi gubernur, dan tidak jadi kepala daerah, ini akan digerogoti oleh zaman, di mana aura positif dan magnet Anies ini tentu akan tergantikan oleh figur-figur lain. Dan kita juga akan melihat nanti menteri-menteri Pak Prabowo ini akan beradu bersolek diri dia, memantaskan diri untuk bisa bertanding di 5 tahun yang akan datang. Apalagi yang ada di dalamnya itu adalah ketum-ketum, sekjen-sekjen yang sangat kelihatan sejak 5 tahun yang lalu, sejak 10 tahun yang lalu juga punya intensi untuk bisa maju di Pilpres. Oleh karena itu betul memang kalau Anies ingin dimajukan kembali di DKI Jakarta, nggak ada pilihan lain, yang harus menang memang Bang. Dan itu yang harus dipikirkan bagi Nasdem. Karena kalau ingin Nasdem punya calon yang relatif kompetitif diperhitungkan di Jakarta, nggak ada nama lain selain Anies Baswedan. Betul bahwa Nasdem ini adalah partai inklusif dan terbuka, tapi selama Nasdem membuka diri bagi Anies, mengidentifikasi Anies sebagai sosok yang paling prioritas, orang lain mundur Pak. Ini barang bagus Bang, mau dilawan pakai apapun susah menggeser posisi Anies ini. Ternyata PKS mengusung Anies Baswedan adalah hanya untuk jaga-jaga saja. Apabila Anies tidak bisa maju, maka Sohibul Iman lah yang akan diusungnya. Nanti seandainya Pak Anies mendapatkan perahu dan pasti maju, tentu saja ini akan lebih bagus. Bagaimana nanti Pak Anies dan Pak Sohibul Iman bisa berkolaborasi untuk maju di Jakarta. Jadi harus dipisahkan memunculkan nama Pak Sohibul Iman dengan tidak mendukung Pak Anies. Karena tadi di dalam politik kan kita bersiap-siap. Karena Pak Anies belum mendapatkan perahu yang cukup, ya kita buat jaga-jaga juga. Kalau ternyata Pak Anies tidak mendapat dukungan dari partai lain, karena kami tidak bisa maju sendiri. Sehingga Pak Sohibul Iman kami siapkan. Kalau Pak Anies tidak berkenan maju atau tidak punya halangan tetap tidak bisa maju, tentu saja Pak Sohibul Iman akan kami siapkan untuk calon.
Tapi kalau memang nanti Pak Anies dapat perahu, dapat dukungan, dan kami siap mengawinkannya sebagai calon wakil. Ya, itulah politisi PKS yang mengatakan bahwa sampai saat sekarang PKS belum ada partai lain yang akan mengusungnya menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dikarenakan PKS tidak cukup kursi untuk mengajukan Anies Baswedan secara sendirian. Sementara tekad Prabowo bila Anies Baswedan ingin maju lewat Gerindra, dan inilah merupakan persyaratan dari Prabowo Subianto. Kalau ada yang mau jadi gubernur, datang ke saya. Apa pertanyaan pertama yang saya tanya kepada dia? Apa pertanyaan? Saya tanya, ente punya uang enggak? Saya tidak tanya, Anda lulusan mana? Saya tidak tanya, Anda prestasinya apa? Saya tidak tanya, Anda pernah nulis buku apa? Saya tidak tanya, Anda mau jadi gubernur, pernah jadi bupati enggak? Saya tidak tanya. Pernah jadi camat enggak? Saya tidak tanya. Yang saya tanya, ente punya uang berapa? Itulah persyaratan Prabowo Subianto mengatakan kalau Anies Baswedan ingin maju di pilihan Gubernur Jakarta, maka Anies punya uang nggak, begitu kata Prabowo Subianto. Anies sekarang bisa apa? Dia nggak punya pilihan. Masuk kabinet udah nggak mungkin, ya kan? Opsi dia kalau mau tetap punya panggung ya cuma Jakarta aja, ya sama Sumatera Barat dan Aceh. Kalau mau. Menurut saya per hari ini harus diasumsikan bahwa Anies itu maju. Nggak boleh dicoret dari Nggak list. boleh. Kita ingat aja lah Pilpres 2024 ada macam-macam analisa dan spekulasi. Kalkulasi untuk Anies bisa maju di di Pilkada 2024 ini ya harus disikapi dengan cara yang sama, bahwa potensi dia maju itu akan besar gitu. Dan per hari ini ya yang sudah paling definitif justru adalah Anies. PDI belum cukup sendirian kan? Nggak cukup dia. Sehingga kemudian dia harus menambah partai politik lagi. Dia mau nambah dari mana sekarang? Belum ketahuan itu. Koalisi Indonesia Maju masih ada pro kontra mengenai Ridwan Kamil. Dan yang pro kontra ini dua partai besar. Gitu. Kalau partai besar dengan partai kecil pasti partai kecilnya ngalah. Tapi ini dua partai besar gitu. Dan menurut saya Golkar serius untuk tidak mau Ridwan Kamil Jakarta.